Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz senang sekali. Hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas 4A. Ya. Masih ingat kalau Ustadz bertanya, apa kabar hari ini? Kalian menjawab gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Gitu ya. Oke, coba. Yang di kelas. Nanti menjawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Gitu ya. Yang semangat tapi. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Oke. Yang di rumah semangat juga ya. Atau yang dalam perjalanan ini Mbak Ica dalam perjalanan ini. Di dalam mobil ini Mbak Ica ini mudah-mudahan lancar perjalanannya. Luar biasa ya, meskipun dalam perjalanan tetap mengikuti pembelajaran. Wah, ini saking semangatnya pengen belajar. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Edric. Ya, kalau pakai masker dipastikan maskernya benar ya memakainya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Karena kemarin ada materi yang belum selesai ya. Nah, maka kita hari ini akan menyelesaikan dulu, baru nanti masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, bisa kalian buka di halaman 46 deh. Yang di rumah bisa membuka BBD halaman 46. Ya, 46. Sudah siap? Ya, halaman 46 ya, Nak. Oke. Karena kemarin ini belum sempat kita bahas, maka hari ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk muatan pelajaran IPA yang terkait dengan pembelajaran hari ini yang akan kita selesaikan, ini ternyata kaitannya dengan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ya, nah ini kebetulan di sini tentang ada dua hal ya, ada teknologi pertanian dan teknologi perikanan. Pertanian dan perikanan. Ustadz yakin kalian semua sudah paham sebenarnya ini ya. Kalau di masa tradisional itu bisa terjadi karena dua hal. Karena memang sudah masa lalu atau saat ini tetapi memang di tempat tertentu yang teknologi itu belum masuk. Ya, teknologi belum masuk. Nah, ini masih tradisional. Contohnya kalau membajak sawah, mengolah tanahnya itu menggunakan kerbau atau sapi. Nah, jadi kerbau atau sapi itu nanti dia akan dipasangi alat, yang nanti alat itu diberi namanya garu ya. Garu itu yang untuk kalau di kerbaunya jalan, nanti garu itu yang akan tanahnya jadi bisa diolah, bisa ditanami, tidak lagi keras, gitu ya. Kalau sekarang yang teknologi modern itu menggunakan traktor. Traktor pun sekarang ada bermacam-macam, ada yang traktor tangan yang didorong itu ya, pakai tangan dulu. Ada yang sudah pakai mesin modern ya, kayak mobil itu, traktor mobil itu. Nah, yang traktor seperti mobil itu biasanya untuk lahan yang luas. Jadi, lahan yang luas. Kalau yang sempit mungkin cukup pakai traktor tangan saja. Ya, itu lebih efisien. Nah, bedanya apa? Kalau menggunakan hewan, contohnya kerbau atau sapi, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, kalau menggunakan alat modern, contohnya traktor, tentu membutuhkan waktu lebih cepat. Tetapi ada efek sampingnya, Dek. Ada akibatnya. Kalau menggunakan teknologi tradisional pakai kerbau atau sapi, kalau kerbau atau sapi itu mohon maaf ya, BAB ketika sedang mengolah tanah, kira-kira bagus nggak untuk tanah itu? Bagus nggak? Bagus, bagus. Kotoran kerbau itu untuk lahan pertanian bagus apa tidak? Bagus.
Kotoran sapi atau kotoran kerbau atau kotoran ayam itu sangat bagus untuk lahan pertanian karena bisa dijadikan pupuk. Iya, namanya pupuk kandang, pupuk alami dari kotoran hewan. Itu sangat bagus. Nah, jadi semakin banyak kotoran hewan nanti yang ke situ, itu tanahnya akan semakin subur. Tapi kalau menggunakan traktor, kira-kira kalau bahan bakarnya ada yang bocor sedikit, ada oli yang bocor sedikit, lalu tumpah di lahan pertanian, di sawah itu, bagus apa tidak untuk tanah pertanian? Tentu tidak bagus. Nah, ini efek sampingnya. Kalau menggunakan alat modern itu, kerjanya lebih efisien, tetapi ada efek sampingnya. Yaitu apa? Kalau bahan bakar atau oli itu ada yang bocor, itu nanti bisa merusak kualitas tanah atau lahan pertanian. Sudah paham ya sekarang ya? Nah, tuh. Yang kedua, ada teknologi di bidang perikanan. Perikanan itu tentunya untuk menangkap ikan kan nelayan itu membutuhkan apa? Yang pertama, jaring. Yang kedua, perahu, pancing. Apalagi? Oke, misalkan tiga itu saja dulu. Yang paling penting itu memiliki apa? Hah? Memiliki kapal atau perahu, ya kan? Dia kan harus ke tengah lautan. Nah, kalau nelayan tradisional itu biasanya masih menggunakan perahu yang belum memiliki apa ya, mesin yang besar. Jadi masih ada yang menggunakan perahu layar. Kalau zaman dulu masih perahu layar ya. Tapi kalau zaman sekarang rata-rata sudah pakai mesin semua. Nah, bedanya kalau tradisional itu perahunya kapasitasnya kecil, kan? Perahunya lebih kecil. Tapi kalau nelayan modern itu menggunakan kapal yang besar dan alatnya lebih lengkap. Nah, yang membedakan perahu dari ini, Dek. Nah, ini. Nagoda itu yang pengendali kapal itu ya, yang mengemudikan nakoda. Yang betul itu tulisannya ini. Nakoda. Ya. Nah, monitornya seperti komputer itu. Nanti bisa mendeteksi keberadaan sampai itu terlihat. Jadi mudah mencarinya, sudah tahu. Otomatis kalau sudah mana? Banyak. Karena sudah tahu posisi ikan yang banyak itu di mana, posisi kapal tradisional. Nah, ya kan? Pokoknya dapat, alhamdulillah, tidak dapat ya dicoba lagi. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau kapal modern sudah dilengkapi radar ikan yang bisa mendeteksi keberadaan ikan itu di mana. Nah, nanti tinggal dicari di situ. Kemudian yang kapal modern itu dilengkapi jaring mesin. Jadi jaringnya tidak lagi dilempar manusia, itu enggak lagi. Tapi sudah pakai mesin. Tinggal klik tombol itu nanti jaring sudah lepas sendiri. Nanti klik lagi jaring sudah ketarik sendiri. Nah, itu ya. Itu jaring mesin. Kemudian kapal modern juga dilengkapi ruang pendingin. Nah, ini. Kalau perahu tradisional biasanya sore berangkat, cari ikan di tengah lautan malam. Loh, Ustaz kok nyari ikannya malam? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Apakah karena dingin? Apa kira-kira? Mengapa mencari ikan itu biasanya malam hari para nelayan? Ombaknya kecil? Apakah itu? Tidak panas? Ya, karena gini deh. Kalau malam hari, karena menggunakan kapal tradisional tadi yang mesinnya kecil, masih menggunakan layar, itu malam hari itu ada namanya angin darat. Angin darat itu apa? Angin darat itu angin yang berembus dari darat ke laut. Sehingga bisa mendorong kapal untuk ke tengah laut. Ya kan? Mendorong kapal ke tengah laut. Terus kalau sudah sampai tengah laut, nanti tinggal menyalakan lampu yang terang. Di kapal itu kalau dinyalakan lampu yang terang, ikan akan mendekat. Nah, ikan itu senang dengan lampu yang terang. Wah, kalau lampunya terang, ikan mendekat. Nanti tinggal dijaring. Nah, itulah mengapa biasanya mencari ikan itu malam hari. Yang ketiga, karena nelayan tradisional itu masih memanfaatkan bintang. Maksudnya gimana, Tat? Nelayan tradisional biasanya belum menggunakan kompas modern. Kompas itu untuk petunjuk arah itu loh. Utara, selatan, barat, timur, ya kan? Nah, mereka menggunakan bintang. Loh, caranya gimana, Tat? Itu ada ilmunya. Nelayan itu pinter deh, lebih pinter dari kita.
Melihat bintang itu meskipun dia di tengah lautan, tidak akan tersesat. Pasti tahu jalan pulang. Kenapa? Karena tinggal lihat bintang. Oh, itu rasi bintang Scorpion. Oh, itu rasi bintang layang-layang. Nah, nanti tahu arah pulangnya kemana itu tidak akan tersesat. Gitu ya. Jadi masih memanfaatkan rasi bintang. Jadi tidak, kamu jangan mengira bintang yang ada di langit itu nggak ada manfaatnya. Bagi nelayan itu sangat penting. Ya, nelayan tradisional terutama. Nah, malam nyari nanti paginya pulang. Ya kan? Nah, biasanya malam hari. Tapi kalau nelayan modern sudah menggunakan alat kapal mesin modern, itu biasanya di tengah laut itu lebih lama. Deh. Mengapa? Karena ikan yang sudah ditangkap itu dimasukkan ke mesin atau ruang pendingin. Sehingga ikannya tidak busuk. Nah, tidak busuk meskipun agak lama di tengah lautan. Misalkan seminggu atau bahkan sebulan di tengah lautan. Itu mereka tidak khawatir ikannya akan busuk karena dilengkapi ruang pendingin. Kalau kapal kecil, nelayan tradisional itu mereka belum punya ruang pendingin sehingga sore berangkat, malam nyari ikan, paginya pulang. Ikannya dijual. Dijual di mana? Namanya apa? TPI. Tempat pelelangan ikan. Kalau kamu pengen suatu saat membeli ikan laut yang masih segar, silakan kamu datang ke tempat pelelangan ikan pagi hari. Pagi loh ya, pagi. Di mana Ustadz yang paling dekat dengan Solo? Pantai Depok, Jogja. Nah, Pantai Depok, Jogja itu ada tempat pelelangan ikannya. Ustadz pernah ke sana pagi-pagi, itu pas nelayan pada pulang. Wah, nyenengke banget. Nelayan pada pulang, nanti bawa ikan itu masih seger-seger itu, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung pengenmu yang mana. Nah, nanti di tempat pelelangan itu akan dijual ikan itu. Sistem jualnya dengan lelang. Tahu lelang? Lelang itu nanti akan diambil harga yang paling tinggi. Misalkan nelayan membuka harga, dah ikan ini 10.000, siapa yang berani? Oh, aku 11.000, aku 13.000, aku 15.000. Ya, ada lagi, nggak ada. Nah, berarti ikan itu dikasihkan yang harga tertinggi 15.000. Nah, itu namanya pelelangan itu seperti itu. Nah, gitu ya. Kapan-kapan silakan supaya pengalaman kamu bisa ke tempat pelelangan. Nah, gitu. Oke, itu kira-kira untuk aktivitas perikanan tradisional dan modern. Tentu berbeda. Hasil tangkapannya kalau tradisional ya biasanya lebih sedikit. Karena tadi itu ya, hanya semalam, mereka tidak punya ruangan pendingin, paginya harus langsung pulang. Tuh, tangkapannya lebih sedikit. Tapi kalau alat modern itu tangkapannya lebih banyak karena dingin. Gitu ya. Oke. Nah, penggunaan teknologi modern apabila tidak dikontrol dengan baik itu juga bisa menyebabkan keseimbangan lingkungan. Kalau menggunakan kapal modern terus-menerus tanpa dikontrol, biasanya mereka itu terkadang menggunakan jaring yang namanya pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau itu jaringnya sangat besar, tapi lubang jaringnya kecil-kecil. Kalau jaringnya besar, lubang jaringnya kecil-kecil, dan itu pakai mesin dilempar ke tengah laut, sampai ke dasar laut, terus nanti ditarik pakai mesin, kira-kira yang tertangkap di jaring itu apa saja deh? Iya, ikan besar kena, ikan yang agak sedengan kena, baby ikan kira-kira kena nggak? Kena nggak? Kena. Ikan yang masih kecil-kecil itu juga kena semua karena lubang jaringnya sangat kecil. Kalau itu terjadi terus-menerus, apa yang akan terjadi? Ikan di lautan itu lama-lama bisa punah atau habis atau banyak berkurang. Mengapa? Karena bayi-bayi ikannya itu ikut kena semua. Di samping itu, kalau pukat harimau atau jaring tadi sampai ke dasar laut, akan merusak apa deh kira-kira? Terumbu karang. Terumbu karang. Terumbu karangnya akan hancur semua itu. Padahal terumbu karang itu manfaatnya untuk apa, Dek?
Iya, tempat tinggal ikan, untuk bertelurnya ikan, dan sebagainya. Kalau itu terjadi terus-menerus, bisa hancur nanti ekosistem laut ya. Nah, makanya ini meskipun menggunakan alat modern, mesin modern tetap harus memperhatikan keseimbangan atau kelestarian lingkungan laut terutama. Sampai sini paham yang Ustaz jelaskan? Bisa dimengerti? Yang di rumah ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ada soal latihan nih. Nomor berarti di halaman 47 ya, Nak. Nomor 1. Sebutkan teknologi modern yang digunakan kapal penangkap ikan beserta fungsinya. Kita lihat. Tadi ya, di kapal. Nah, bisa kamu tulis, mesin kapal. Fungsinya untuk apa di mesin kapal itu? Menjalankan kapal dengan ukuran yang besar, dengan ukuran besar. Kamu nggak bawa BPD toh, Mas? Nggak bawa BPD? Hah? Nggak, kamu ini nggak bawa? Hari ini tidak bawa? Tidak? Mesin kapal ukuran yang besar, ya. Yang di rumah bisa ditulis juga dengan ukuran besar. Ya, ya kelas 4 kalau nulis agak cepat ya. Yang kedua, ini radar ikan. Untuk apa tadi radar ikan? Oh ini, sudah diantar mama. Memang belum jadi. Ternyata belum, ya kok nggak bilang ya dari kemarin. Kemarin baru masuk hari ini ya Mas Arya ya? Baru masuk hari ini ya? Oh ya benar. Itu dimasukin tas yang plastiknya. Radar ikan untuk apa dia tadi? Mendeteksi keberadaan ikan. Satu lagi. Yang kedua, alat teknologi modernnya adalah radar ikan. Untuk mendeteksi tahu ya? Tahu yang mendeteksi ya? Oh, di sana ada ikan, itu ikannya terdeteksi. Mendeteksi keberadaan ikan. Mendeteksi keberadaan ikan. Wow, sudah ditulis. Sip. Ada yang sudah diisi mungkin malahan? Ya. Yang sudah diisi berarti tinggal mengecek saja ya. Radar ikan sudah? Halaman 47, Mas. 47. Nggak cukup ya dicari tempat yang agak longgar. Atau di sini kan bisa nih. Ada yang kosong di halaman 49 itu kosong. Oke. Yang ketiga, ruang pendingin. Nah, ruang pendingin. Ruang pendingin. Untuk apa dia ruang pendingin? Ya, menyimpan ikan supaya tidak busuk. Ikan kalau sudah mati, kalau tidak dikasih ke tempat pendingin kan akan busuk, ya kan? Ya. Satu lagi, ruang pendingin untuk menyimpan ikan supaya tidak busuk. Menyimpan ikan supaya tidak busuk. Udah ya? Oke, sekarang nomor 2. Jelaskan bagaimana cara menangkap ikan yang benar agar kelangsungan hidup ikan tetap terjaga kelestariannya. Ada yang bisa membantu Ustadz? Kira-kira bagaimana cara menangkap ikan yang benar? Gimana, Mbak? Itu punyamu gimana? Loh, enggak apa-apa. Kelas 4 itu enggak usah takut-takut. Yang telah di Oke, betul. Ya. Satu lagi ya, untuk bagaimana cara menangkap ikan yang benar. 1. Ya.
tidak menggunakan pukat harimau. Ya, tidak menggunakan jaring pukat harimau. Tadi jaring pukat harimau itu yang jaringnya besar, tetapi lubangnya kecil-kecil, gitu ya. Itu namanya pukat harimau karena akan merusak. Tidak menggunakan jaring pukat harimau. Pukat harimau itu hanya nama saja, istilah saja ya. Pukat harimau. Pukat harimau. Karena dia akan merusak ekosistem laut, ya, merusak ekosistem laut. Ikan kecil ikut tertangkap, terumbu karang juga hancur, ya kan? Yang Ustaz jelaskan tadi. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Mbak Alia, menangkap ikan itu yang sesuai targetnya saja. Maksudnya gimana? Kalau memang yang kalian targetkan itu ikan yang besar, misalnya para nelayan itu ya, maka ketika dijaring itu dapat ikan yang masih kecil, ya sebaiknya dilepaskan kembali, ya diambil yang sudah besar-besar saja. Nah itu maksudnya menangkap ikan sesuai target. Kan nelayan ke laut mencari ikan kan punya target. Oh aku mau menangkap ikan yang jenis ini, yang besarnya segini, misalkan besarnya sak vesa, ya. Wow. Berarti kalau ikannya itu lebih kecil dari vesa, ya dilepas kembali, tidak perlu diambil. Tapi kalau ikannya itu segede vesa atau fadil, ya diambil, diangkut, ya. Itu. Nah, itu sesuai target itu berarti ya. Kalau lebih kecil dari vesa atau fadil berarti dilepas kembali. Supaya apa? Supaya ikan itu mendapat kesempatan untuk hidup dan apa? Berkembang lagi menjadi lebih besar. Suatu saat akan tertangkap lagi gitu ya. Nah, itu. Tuh, kira-kira seperti itu. Menangkap ikan sesuai target. Ukuran tadi terutama ya. Ukuran. Oke. Dan nomor 2 jelas ya. Nomor 3, sebutkan 3 contoh bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan lestari. Coba, tidak hanya di lautan ini, bebas. 1. Iya, betul. Tidak membuang sampah di sungai, gitu aja langsung ya, langsung fokus. Tidak membuang sampah di sungai. Apakah masih ada orang yang membuang sampah di sungai? Apakah saat ini masih ada orang membuang sampah di sungai? Banyak. Ustaz tanyanya masih ada apa enggak? Jawabannya banyak. Jangan-jangan kita juga termasuk ini? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya? Tidak membuang sampah di sungai. Karena sampah yang dibuang di sungai, 1 akan mengotori sungai. Kalau sungai itu tertutup sampah, maka ikan-ikan di sungai akan mati. Yang kedua, efeknya kalau terjadi hujan, sampah itu menumpuk dan menyumbat, maka air bisa meluap dan banjir, membanjiri sekitar sungai itu. Itu ya. 1, tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, apa? Tidak merusak hutan. Nah, tidak merusak hutan. Kira-kira kalau menebang pohon boleh apa tidak? Boleh, tetapi setelah menebang harus ditanam kembali, menanam kembali di sekitar tempat yang ditebang tadi. Supaya tidak gundul nanti hutannya. Tidak menebang pohon sembarangan atau tidak merusak hutan, sama saja itu. Ya. Tidak menebang pohon sembarangan. Masih terkait dengan hutan, apalagi? Satu lagi. Iya, tidak berburu binatang yang dilindungi. Boleh ya. Berburu binatang yang dilindungi. Atau bisa juga misalkan tidak membakar hutan, itu juga boleh. Banyak sekali contohnya. Bebas ya. Tidak berburu binatang yang dilindungi, tidak membakar hutan. Boleh. Beberapa tahun yang lalu itu terjadi kebakaran hutan di daerah
Sumatera Selatan, dekat Palembang sana. Nah, akibat kebakaran hutan itu selain merusak lingkungan, tapi juga ternyata ada efek lain, yaitu apa? Ada yang tahu? Ada yang mengikuti beritanya di Sumatera Selatan? Apa? Ya, itu pasti. Nah, ternyata akibat dari kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan itu ternyata hasil peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kamu tahu mungkin ya, ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha. Sriwijaya itu kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Itu kan pusatnya di sekitar Sumatera Selatan. Nah, peninggalannya itu banyak sekali deh. Berupa barang-barang apa? Antik ya. Ada perhiasan emas, ada tembikar. Tembikar itu alat-alat yang terbuat dari tanah gitu ya. Kayak untuk tempat makan, tempat minum, ada perhiasan dari emas, perak. Itu ternyata ditemukan deh setelah terjadi kebakaran hutan. Jadi di tengah hutan itu ternyata di situ banyak sekali ditemukan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ya. Gimana? Nah, setelah itu gimana? Ya tentu ya, kalau masyarakat yang menemukan maka harus dikembalikan. Kembalikan karena itu barang bersejarah yang sangat penting ya, sangat langka. Tapi kalau ada juga sih yang nakal ya, itu kemudian dijual ke luar negeri, para kolektor-kolektor itu berani membeli dengan harga mahal itu, deh. Ya, berani membeli dengan harga mahal. Peninggalan-peninggalan kerajaan kuno. Itu ya deh ya, itu sisi. Oke, kemudian yang eksplorasi ini, nah ini udah ini ya. Itu ada masalah dan ada pengendaliannya. Contohnya masalah kebakaran hutan. Pengendaliannya itu melarang membuka lahan dengan cara membakar, memberikan hukuman yang tegas bagi yang melanggar. Coba kita cari satu masalah lagi terkait lingkungan dan cara mengendalikannya. Terkait masalah lingkungan pokoknya. Tadi misalnya yang sampah di sungai itu deh. Masalah. Ya, masalahnya apa? Masalahnya berarti ini. Hah? Banyaknya orang membuang sampah di sungai. Nah, masalahnya itu coba ditulis. Masalahnya adalah banyak orang membuang sampah di sungai. Kira-kira cara mengendalikannya bagaimana? Yang paling efektif? Hah? Memberi hukuman. Apakah di sungai itu perlu dipasang CCTV misalnya? Gimana kira-kira cara mengendaliannya? Poster. Gimana deh? Ya. Apakah cukup ditulisi di situ dilarang membuang sampah di sungai seperti itu? Buktinya di sungai-sungai sudah ditulisi kayak gitu ya, maksa ijek buangi. Apakah yang paling ekstrim Ustadz pernah menemui sendiri ini ya? Jadi di dekat sungai itu diberi tulisan besar pakai MMT itu isinya doa. Doa tapi doanya itu ya sebenarnya nggak bagus ini. Doa untuk kecelakaan orang lain kan nggak boleh. Ya Allah, matikanlah orang yang membuang sampah di sini dengan cara yang sadis misalnya. Wah itu. Wah, Ustaz sampai wah ngeri juga ini. Tapi dengan seperti itu ternyata sungainya jadi bersih, nggak ada yang berani itu. Tapi itu ya nggak boleh juga ya. Wah, jadi itu orang mau buang itu mikir-mikir karena di situ sudah ada tulisannya ya Allah. Nah, itu ya. Tapi ya pengendalian yang paling efektif itu tadi deh benar dengan cara penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya, penegakan hukum. Maksudnya apa? Ya, orang yang membuang sampah itu ya ditangkap dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu ya. Penegakan hukum. Yaitu diberi keterangan yaitu orang yang membuang sampah di sungai diberi hukuman ya. Orang yang membuang sampah di sungai
diberi hukuman, ditulis ya Dek. Hei, udah kelas 4 itu nggak perlu disuruh. Kalau kayak gini langsung kamu nulis ya. Aduh, kalau harus disuruh gimana ini? Yo, udah kelas 4 itu orang yang membuang sampah di sungai diberi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Ya. Kan barangkali beda-beda aturannya sesuai kesepakatan di tempat itu. Ya, misalnya ada di satu tempat itu ada kesepakatan warga yang buang sampah di sungai ini nanti didenda 1 juta misalnya, atau nah, itu sesuai kesepakatan warga situ, ya. Nah, ada juga deh yang membuang sampah di situ difoto, kemudian foto wajahnya dipasang di pinggir sungai itu besar, ditulisi inilah wajah pembuang sampah di sungai ini. Wah, malu banget itu ya. Fotonya dipajang besar di sekitar sungai itu. Waduh, malu sekali. Hah? Di atas sungai. Orang yang membuang sampah di sungai itu dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sesuai aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku itu berarti sesuai kesepakatan warga di situ ya. Ada yang denda, ada yang tadi disuruh mengambil sampahnya, ada yang wajahnya dipajang di situ. Wah, itu ya. Wah, ini memalukan ini seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan enggak? Coba yang di rumah bersuara, Ustaz bisa dengar enggak ya? Coba. Coba bersuara. Udah nggak ada pertanyaan, Us. Oke, terima kasih Mbak Gendis. Ternyata bisa nyambung suaranya. Oke. Udah jelas, Us. Oke, terima kasih Mbak Ica. Masih di dalam mobil nggak? Oh, masih di dalam mobil ini Ica. Nah, nggak, ini Mbak Ica ini ke sawit ini kayaknya, ke klinik. Kan, Us. Kemana Teh? Ke Boyolali, Us. Ke Bali. Oh, Boyolali. Tak kira ke Bali. Iya, iya. Boyolali alias apa? Boyolali itu bahasa Inggrisnya apa, Dek? Oh, boyo itu krokodil, lali itu forget. Krokodil forget. Enggak, itu guyonan aja ya. Kalau nama tempat tidak perlu diinggriskan, ya kan? Nah, kalau diinggriskan nanti lucu nanti ya. Kebak Keramat, full magic. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ya, Nak. Ke materi berikutnya halaman 50. Wah, ini. Hari ini kita ini muatan bahasa Indonesia. Ini kita mengulang yang kemarin aja ya. Cara menentukan watak tokoh. Halaman 50. Halaman 50. Halaman 50 ya. Cara menentukan watak tokoh dalam cerita. Nah, sebelum ke situ kita akan cari kata kuncinya dulu. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang dongeng. Adakah yang pernah membaca cerita dongeng? Pasti pernah ya. Atau bahkan mungkin ketika kamu masih kecil atau sampai sekarang, sebelum tidur kamu harus mendengarkan dongeng dari orang tuamu. Ada yang seperti itu? Ada yang pernah? Bisa tanya, ada yang pernah sebelum tidur diberi cerita atau dongeng? Pernah? Nah, nanti tiba-tiba udah angker itu. Dongengnya belum selesai, kamu udah angker. Gitu ya. Nah, oke, baik. Kita mulai ya. Dongeng merupakan salah satu jenis cerita. Iya, betul sekali. Ceritanya itu khayalan dari pengarang. Iya, betul sekali. Jadi, misalkan Ustadz Arifin membuat sebuah cerita. Ustadz Arifin itu hanya berimajinasi. Wah, nanti ada seorang putri yang sangat cantik. Dia tersesat di tengah hutan. Wah, itu hanya khayalan dari Ustadz Arifin aja. Wah, tidak ada itu putri cantik tersesat di tengah hutan, ngapain ya?
Putri cantik itu sekarang sudah ada bodyguard-nya, sudah ada pengawalnya, ya kan? Nah, tidak perlu belusuan ke tengah hutan. Nah, itu namanya khayalan dari pengarangnya. Nah, itu namanya cerita fiksi. Satu lagi. Dongeng itu merupakan jenis cerita fiksi. Cerita fiksi tadi apa? Isinya adalah rekaan atau karangan atau khayalan dari siapa? Penulisnya atau pengarangnya. Sampai sini paham? Yakin? Oke, Ustaz ulangi. Dongeng merupakan salah satu jenis cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita yang dikarang. Ya, yang isinya hanya rekaan, khayalan, karangan dari penulisnya atau dari pengarangnya. Ya. Ya, betul. Imajinasi. Wah, imajinasi dari pengarangnya, ya. Nah, dongeng itu biasanya bersifat khayalan dan ajaib. Wah, ya itu ya. Jadi ada apa namanya? Kancil yang bisa berbicara dengan buaya. Hai buaya, selamat pagi. Kan medeni banget ini enak tenan. Kamu datang ke Taman Juruk tiba-tiba, halo Alia, selamat pagi. Ada buaya kayak gitu malah seneng ya. Nah, artinya apa? Cerita-cerita binatang bisa berbicara itu kan khayalan itu, nggak nyata kan? Nah, itu ya. Iya, kecuali kalau Nabi Sulaiman memang bisa apa? Mengetahui bahasa binatang. Itu Nabi Sulaiman. Nah, kalau itu benar itu karena memang Allah yang menceritakan ya. Tapi kalau cerita kancil apa? Kancil nyolong emas. Nah, itu fiktif ya, fiktif. Buat apa kancil nyolong emas ya? Kancilnya pinter berarti ya. Nyari yang mahal, kalau timun kan murah. Nyarinya yang mahal. Baik. Nah, sifatnya khayalan, ajaib, berasal dari mulut ke mulut. Maksudnya gimana dari mulut ke mulut itu? Arya cerita. Ngalor ngidul ngiwonengen ngisor dhuwur. Si Alia ngrungu. Diceritake meneh nang Fiza. Fiza diceritake meneh nang Cahya. Terus satu kelas tahu semua. Bar kuwi ketika pulang cerita ke orang tuanya masing-masing. Sesuai khayalannya tadi. Orang tuanya arisan dengan teman-temannya menceritakan, wah akhirnya satu kota ngerti semua dengan cerita khayalan itu. Wah, iya kan? Nah, itu namanya dari mulut ke mulut itu kayak gitu. Wah, kemudian dari viral, kalau orang sekarang namanya viral. Kira-kira seperti itulah cerita khayalan atau dongeng. Ya, dari turun temurun. Kalau ditanya cerita kancil dan buaya itu pengarangnya siapa sih? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Apakah Ate Mahmud? Apakah Ibu Sud? Bukan ya. Apakah Ibu Kasur? Bukan ya. Mengapa? Karena dongeng itu sifatnya turun-menurun, tidak diketahui secara pasti siapa pengarangnya. Gitu ya. Oke, baik. Sampai sini jelas? Oke. Tetapi Dek, seperti yang tadi disampaikan Mas Arya betul sekali bahwa setiap dongeng atau cerita itu biasanya memiliki amanat atau pesan moral. Apa nih? Amanat atau pesan moral. Yang biasanya berisi apa? Nasihat. Ya, jadi kalau kita membaca dongeng atau cerita itu ada nasihat sebenarnya untuk kita semua. Oh, cerita kancil nyolong timun itu berarti nasihat kepada kita jadi orang itu ya jangan suka mencuri, jangan suka menipu orang lain, jangan licik, gitu kan? Nah, jadi menasehati kita tapi tidak secara langsung, menasehatinya menggunakan cerita. Nah, itu kan lebih menarik, gitu ya. Iya, meskipun itu khayalan, tapi ada nilai-nilai moralnya, ada amanatnya. Nah, Dek,
Di sini dongeng itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Wah, apa saja ya, Tat? Satu, yang dinamakan dengan sage, bukan sagu ya. Sage. Nah, bisa kamu lihat di BBD atau di layar. Apa itu sage? Yaitu merupakan Apa itu sage? Silakan dibaca. Ayo dibaca semuanya. yaitu Hendrik, Fadil, merupakan fokus. jenis dongeng yang Lihat. berhubungan pada suatu kejadian Dibaca atau dulu. peristiwa. Ya, sage itu jenis dongeng yang berhubungan pada suatu kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah. Contohnya cerita tentang Lutung Kasarung, cerita tentang Damar Wulan. Nah, biasanya ini menceritakan ada apa? Pahlawannya juga ya, ada pahlawannya. Nah, Dek, kamu pernah tahu cerita Lutung Kasarung? Belum? Pernah ya? Coba nantilah kamu browsing. Banyak loh cerita-cerita apa dongeng Indonesia itu menarik itu. Lutung Kasarung, Ustadz pernah baca ceritanya, pernah nonton filmnya. Ada filmnya ini, Lutung Kasarung. Lutung itu sejenis kera ya. Lutung itu sejenis kera. Kasarung itu ya dia menggunakan sarung untuk menyamar. Nah, nanti silakan dibaca-baca itu bisa di internet dicari cerita Lutung Kasarung nanti akan muncul. Atau di YouTube kamu cari Lutung Kasarung nanti akan ada yang versi apa namanya versi kartun juga ada itu Lutung Kasarung. Ya. Jadi sage itu cerita dongeng yang ada kaitannya dengan sejarah. Sage. Ya. Yang kedua ada namanya mitos atau mite. Nah, kamu pasti sudah pernah mendengar ya mitos. Mitos itu berarti apa? Isinya biasanya terkait dengan kepercayaan masyarakat. Contoh, ketika Ustadz kecil ini ya, zaman Ustadz SD seumuran kalian lah. Ustadz pernah loh pernah seumuran kalian itu pernah Ustadz. Yakin? Ya. Pernah mengalami kelas 4 juga. Waktu Ustadz kelas 4 SD masih kecil itu ya, di kampung Ustadz kebetulan di daerah pantai utara Jawa. Daerah Pantura. Kalau kamu ke Jakarta, lewat pantai utara Jawa, lewat Semarang, lewat tol, nah kamu akan melewati desa Ustadz. Wah, di pinggir pantai. Tapi kalau desa Ustadz agak jauh dari pantai. Sekitar ya 10 kiloan dari pantai. Ya. Nah, di sana itu waktu Ustadz kecil ada kepercayaan. Para petani itu kalau mau panen padi itu harus membuat sesaji. Nah, betul. Sesajinya dalam bentuk apa? Makanan, ya, nasi, kemudian ada lauk pauk. Nanti dikasih wadah dan makanan-makanan itu ditaruh di pojokan sawah. Di pojokan sawah. Kemudian nanti oleh tokoh adat di situ, tokoh kampung akan didoakan di situ. Nah, ditaruh di pojok sawah, nanti kemudian dibakari kemenyan. Tahu kemenyan? Kemenyan itu baunya sangat menyengat ya. Nah, biasanya ketika Ustadz kecil, kalau ada sudah mau mendekati panen, itu biasanya mainnya ya ke sawah. Menunggu kalau ada orang yang naruh sesaji itu. Kemudian bersembunyi di balik padi-padi itu. Delik itu ya, bersembunyi. Nanti kalau orang-orang itu sudah naruh, kemudian orangnya pergi, langsung 1, 2, 3, serbu. Makanannya diambil. Makanannya diambil itu ya. Diambil itu. Ya udah dimakan itu kan. Nanti kalau orangnya ke situ lagi, loh, kok sudah habis sesajinya? Wah, berarti ini penunggunya sini tadi sudah makan kenyang. Padahal penunggunya anak-anak itu. Dikira penunggu sawahnya udah. Wah, ini penunggu sawahnya Mbak Dewi Sri, wah, namanya Mbak Dewi Sri. Deh. Jadi orang Jawa zaman dulu itu percaya kalau di sawah itu ada namanya Dewi Kesuburan. Ya. Dewi Kesuburan atau Ratu Padi. Namanya Dewi Sri. Itu dianggap yang menyebabkan padi itu menjadi subur, sawahnya menjadi betul. Tapi dengan berjalannya waktu,
zaman dulu itu percaya adanya Dewi Sri yang menyuburkan padi. Tapi dengan berjalannya waktu, seiring berkembangnya dakwah Islam, lama-kelamaan ritual tersebut sudah mulai berkurang. Ketika Ustadz SMP sudah jarang yang melakukan ritual itu. Karena ada Ustadz ya, lulusan pondok pesantren yang mulai memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat. Ya, bahwa yang menyuburkan tanaman, yang memberikan rezeki, itu semua adalah Allah. Ya. Nah, terus gimana Ustadz? Kita sudah biasa ini peninggalan nenek moyang kita memberikan persembahan untuk Dewi Sri di pojokan sawah. Nah, Ustadz senang sekali waktu itu karena kiai kampung itu sangat bijaksana orangnya. Ini silakan tetap membuat sedekah seperti itu, tetapi nanti tidak ditaruh di pojokan sawah. Nah, terus gimana? Bawa saja ke masjid atau musola. Nanti setelah sholat maghrib kita doa bersama terus dimakan bersama. Wah, itu deh. Jadi tidak lagi ditaruh di pojokan sawah, tapi dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Setelah sholat maghrib nanti, wah senang banget anak kecil-kecil itu ya. Anak kecil-kecil doa bersama, kemudian dimakan bersama. Jadi sudah mulai beralih, dakwah Islam sudah mulai masuk, ya kan? Yang tadinya ditaruh di pojokan sawah, setelah itu dibawa ke masjid. Secara tidak langsung kan mengajak orang hampir sudah tidak ada. Ya, karena sebagai bentuk rasa tadi jamaah masjid kalau seperti itu ya. Makanan, kalau kamu mau bersedekah itu makanan yang dimakan karena mendapatkan doanya kepada itu, makanan itu sangat. Lanjut, mitos-mitos kepercayaan itu ada penunggu dan sebagainya. Yang legenda, khayalan yang biasanya legenda itu biasanya dongeng khayalan yang menceritakan kejadian suatu tempat atau daerah. Contoh, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Tahu nggak Gunung Tangkuban Perahu itu di mana? Di mana Gunung Tangkuban Perahu itu? Nggak tahu toh? Di sekitar di mana? Bali. Jawa Barat. Ya, betul. Di sekitar Bandung, Jawa Barat. Kamu pernah ke Bandung? Pernah ke Kawah Putih? Pernah ke Kawah Putih? Belum. Kapan-kapan kalau sudah nggak pandemi ya. Nah, itu di situ ada Gunung Tangkuban Perahu. Itu kan ada ceritanya, ada legendanya. Yang ada kapal besar, ada orang memborang ke sana dan kapalnya itu berpohonan dan jadilah menceritakan kejadian Tangkuban. Danau Toba di mana ada danau Toba? Tanya yang itu, ada orangnya bisa ngomong, orang gadis cantik, pokoknya suatu ketika karena terhadap janji. Wah, gara-gara itu kemudian tiba-tiba terjadi mendung yang sangat besar, terjadi hujan badai, sampai banjir berhari-hari, akhirnya tempat itu tenggelam, kemudian jadilah Danau Toba. Kira-kira cerita itu masuk akal nggak? Tidak masuk akal, ya memang karena itu cerita khayalan. Nah, cerita yang menceritakan proses kejadian suatu tempat itu dinamakan legenda. Ingat-ingat ya, legenda. Contohnya nih, tangkup ya. Ya, ada asal-usul Trunyan. Pernah ke Bali? Trunyan. Belum pernah? Di Bali itu ada namanya desa atau kawasan yang disebut Trunyan. Trunyan itu apa? Trunyan itu tempat untuk mayat atau jenazah tidak dikubur. Di tempat itu ada pohon taru. Fabel itu tentang hewan dan buaya, gajah dan harimau. Jadi tokohnya itu binatang, tapi binatang itu bisa ngomong. Selamat pagi kancil. Hai harimau, apa kabar? Nah, itu namanya fabel. Ya. Itu ya, fabel. Jadi ceritanya tokohnya adalah binatang. Nah, kamu dapat mengomong satu dengan baik ya. Misalnya tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana, latarnya di mana. Berarti latar di situ menunjukkan tempat ini bisa tempat, bisa waktu atau waktu. Ada tema jadi dengan kalimat yang saja ya. Moral atau amanat sebuah nomor satu silakan. Di bawah ini yang bukan jenis fiksi.
Apa ini? Apa, Dek? Hah? Cerpen. Yang bukan merupakan jenis cerita fiksi. Majalah ya. Majalah itu jenis cetakan ya. Ya, cerpen itu cerita pendek, bisa saja fiksi. Ya, kalau majalah ya seperti majalah PK Media itu, ya. Majalah itu kan bentuknya kalau yang di sini yang ditanyakan adalah tentang tadi yang bukan cerita fiksi. Berarti majalah D. 2, Gendis silakan. Cara menghibur dan ceritakan secara turun. Cerita khayalan atau fiksi yang diceritakan secara turun-menurun. Apa kira-kira? Tadi dibacaan tadi? Dongeng. Dongeng. Nah, dongeng ya. Nah, dongeng itu ada macam-macam. Ada legenda, ada mitos, ya, ada sage, ada fabel. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah dongeng. Ini secara umum. Ya, nomor 2, dongeng B. Oke, terima kasih Mbak Gendis. 3 yang di kelas, yuk. Ya, Mbak Niswa dulu. Nomor 3, silakan Mbak Niswa. Cerita si kancil dan petani. Karena data ini disebut fabel. Ingat-ingat, kalau cerita itu tokohnya adalah binatang, maka dinamakan fabel. B ya, fabel. Fabel. Bisa ulangi. Cerita yang tokohnya adalah binatang itu disebut. Silakan Mbak Ica nomor 4. Tokoh pelaku kejadian disebut A. Ya, tokoh akan. Jelas sekali ya karena paling banyak bicara. Nomor 5 Mas Arya silakan. Kejadian atau peristiwa dalam cerita. Latar tempat. Latar tempat di nomor 6 ya harus dibaca dulu ini. Ada potongan cerita. Siapa? Yang di rumah boleh raise hand, yang di kelas nomor 6, siapa yang berani? 6, Vesa. Berani? Ya, nomor 6 Vesa silakan. Setiap hari Senin, Udin mengikuti upacara bendera. Pagi itu dia tampak kebingungan. Dia mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu. Akan tetapi topi itu sudah tidak ada. Amanat apa yang bisa diambil dari cerita? Betul ya. Amanatnya adalah D. Kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Waktunya mau dipakai ternyata sudah berpindah tempat, bingung. Ya, harusnya topi itu kan dicandelke di cup stock itu ya, tempat topi, tapi dia naruhnya di ruang tamu misalnya. Pas mau dipakai sudah bingung, aduh di mana ya, kemarin sudah tak taruh di sini kok nggak ada. Nah, itu berarti amanat dari cerita itu kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Betul sekali Mas Besa. 7 yang di rumah silakan selain Mbak Gendis, yuk yang lain. Nomor 7. Silakan bisa raise hand yang di rumah. Kelas 4 harus berani yuk. Nomor 7. Siapa berani? Ini tidak pada menyalakan kamera ya ini ya. Jangan-jangan pada tidur ini. Iya, jangan-jangan pada tidur ini di rumah ini. Atau malah mainan sendiri ini. Iya, iya. Wah. Siapa? Kaila. Kita cari kan Satrio nomor 7. Mas Satrio nomor 7. Kusuma adalah seorang pekerja yang pada siang hari setelah semua warga sekolah sudah pulang, Pak Kusuma menemukan sebuah dompet hitam yang tergeletak di depan kelas bisa sambil baca ya. Dia kemudian langsung ngambil dompet itu lalu mencari tahu pemilik dompet itu. Keesokan harinya dia mau mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya yang dompetnya terjatuh tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh Kusuma yang perlu kita contoh dalam pekerjaan tersebut adalah jujur saat bekerja. Ya, jujur saat bekerja, betul ya. Pak Kusuma seorang satpam sekolah menemukan dompet hitam di depan ruang guru ya. Nah, setelah dia tahu pemiliknya maka dikembalikan. Berarti sikap yang ditunjukkan
atau yang perlu kita contoh dari Pak Kusuma adalah jujur. Ya. Nah, nomor 8 sampai 10 ya, nanti jawabannya ada di bacaan tentang hayam buruk. Silakan kita baca dalam hati bersama-sama 1 menit. Ya, tentang hayam buruk. Silakan semuanya yang di rumah maupun yang di kelas membaca tentang hayam buruk ini. Hayam buruk adalah raja Majapahit yang terkenal. Vesa sudah dibaca? Oke, nomor 8. Ya, Mbak Alia silakan. Nomor 8. Siapa tokoh yang dibicarakan? Ya. Hayam buruk ya. Oke, nomor 8 betul sekali C. Hayam buruk. Nomor 9 Fahri Fauzan. Karena ini kelihatan kameranya ya. Silakan. Siapa tokoh yang dibicarakan dan 9. kata-katanya yang digunakan untuk mengambil informasi pada galakan adalah siapa? Ya, betul sekali. Kata-katanya yang tepat untuk menggali informasi paragraf pertama adalah siapa. Ya. Karena paragraf 1 ini menceritakan tentang Hayam Wuruk adalah raja Majapahit yang terkenal. Kita bisa bertanya, siapakah Hayam Wuruk itu misalnya, ya kan? Oke, 9 siapa? 10 yang kelas Mas Fadil. Fadil tadi belum toh? Ya, Mas Fadil silakan nomor 10. Oke, coba. Menurut Mas Fadil jawabannya D. Kita cek coba ya semuanya. Jawabannya adalah ini. Nomor 10 kan pertanyaannya di ABCD itu. Jawabannya itu pada soal. Pada masa pemerintahannya, Hayam Wuruk mengatur ketertiban dan kerukunan beragama. Kira-kira ini jawaban untuk pertanyaan yang mana? Coba kita lihat yang A dulu. Di mana Hayam Wuruk mengatur ketertiban? Berarti jawabannya apa ini? Nomor yang A ini. Di Kerajaan Majapahit. Ini untuk poin A. Yang poin B. Siapa yang membantu Hayam Wuruk mengatur ketertiban? Jawabannya apa? Patih Gajah Mada. Coba yang C sekarang. Apa yang dilakukan Hayam Wuruk pada masa pemerintahan? Pada masa pemerintahannya Hayam Wuruk mengatur Ya, berarti nomor 10 yang paling tepat adalah yang mana? Yang C, yang Mas Fadil ya. Ya. Apa yang dilakukan Hayam Wuruk pada masa pemerintahan? Maka jawabannya adalah pada masa pemerintahannya Hayam Wuruk mengatur ketertiban dan kerukunan beragama. Oke, nomor 10 jawabannya C. Coba kalau yang D. Mengapa Hayam Wuruk mengatur ketertiban di wilayah kerajaannya? Nah, ini Pusnikmah pernah satu lagi. Kalau ada kata tanya mengapa, maka jawabannya pasti K, dan teman-teman. Kalau ada kata tanya mengapa, jawabannya pasti karena. Mengapa Mas Arya tidak membawa buku BBD, misalnya? Maka jawabannya adalah apa? Karena ternyata buku BBD-nya masih di loker. Nah, jawabannya kan karena kan? Loker bawah. Mengapa Ustadz Arifin hari ini terlambat? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya apa? Karena Ustadz Arifin tadi kehujanan. Nah, misalnya gitu. Ada lagi misalnya pertanyaan. Mengapa Mas Cahya merasa lapar? Jawabannya? Karena Mas Cahya belum sarapan.
Sudah paham ya? Kalau ada kata tanya mengapa, jawabannya pasti karena. Sampai sini jelas? Yang di rumah jelas? Berarti nomor 10 jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C ya. Oke, yang C. Oke, baik. Wah, tahu-tahu sudah setengah 10 ini, Dek. Oke, baik. Setelah ini kita istirahat dulu. Untuk SBDP, insya Allah besok dengan Ustadz Udin. Ya, untuk SBDP dengan Ustadz Udin. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan kembali? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Setelah ini silakan beristirahat 15 menit. Boleh minum ke belakang ataupun makan bekal. Belum. Duduk dulu. Ayo, dibiasakan sebelum diakhiri tetap duduk dengan baik. Semuanya, duduk dulu semuanya. Yuk, duduk dulu di kursi yang bagus. Mbak Kalista duduk dulu yang bagus. Jadi sebelum kita akhiri, jangan berpindah tempat dulu ya. Semuanya fokus. Mas Adrik sudah? Adrik, Raihan. Ayo duduk dulu yang bagus. Kita akan mengakhiri dulu. Ya, oke. Syabrak. Mari kita akhiri pembelajaran tematik hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Minta maaf kalau barangkali tadi ada kekeliruan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan bisa. Sama dengan kemarin. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Hah? 2 aja ya? 2 ya.